Radio FM Peduli masih di Ragam Inspirasi dan kali ini kita gelar ya Dai Ramadan. Jadi memang tuh hari Selasa kami tuh sibuk, padat jadwalnya padat. Oke, kita sapa dulu narasumber kita hari ini Bapak Ustadz Raya Mangsi MPDI yang hari ini menemani kita dengan tema membina generasi muda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita akan membahas tentang membina generasi muda. Ini Iya. gampang-gampang susah ya? Ya betul. Atau susah-susah gampang? Kan beda kan dua makna ini, gampang-gampang susah dengan susah-susah gampang. Nah, Iya. silahkan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, mengajarkan manusia dengan perentaraan kalam. Semoga dengan proses penciptaan manusia kita sadar bahwa sesungguhnya kita ini dari sesuatu yang tidak ada kemudian ada, dan yakinlah bahwa suatu ketika kita akan kembali tiada. Salam selawat pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjabarkan kalam ilahi kepada kita semua berupa ilmu pengetahuan. Insyaallah dengan ilmu kita akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ilmu menjadi kunci bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Ilmu itu merupakan kunci ibadah, kunci kehidupan. Karena Nabi ingin mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup ya di dunia, maka kuncinya ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat juga dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan keduanya juga dengan ilmu. Berarti ilmu ini menjadi sesuatu yang luar biasa perannya dalam kehidupan kita. Nah, termasuk pada tema kita pada kesempatan kali ini, membina generasi muda. Jadi proses membina generasi muda itu ya juga dengan ilmu. Oke. Tanpa ilmu saya yakin kita susah untuk itu. Nah, kenapa langsung pertanyaan nih Ya, saya? nggak apa-apa, silakan. Kepo ya. Ya, silakan. Gitu. Nah, banyak orang mengatakan bahwa agama dulu. Maksudnya ini ilmunya ilmu yang general sih, atau maksudnya ilmu baru mau menjurus sebenarnya. Dia langsung Iya. kepo saya soalnya Pak Ustadz. Ya, sesungguhnya kan kalau kita menelaah dari turunnya surah pertama, memang dia menjadi sesuatu yang bersinergi antara ilmu dan ilmu dan tauhidnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita membina generasi muda, ilmu yang gimana? Apa ilmu Iya, agamanya itu atau ilmu apa? Iya, ilmu apa Sesungguhnya dulu? seluruh unsur ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya, termasuk bagaimana proses terjadinya manusia, bagaimana terusnya janin dan sebagainya, ini harus dipahami sesungguhnya. Karena itu berangkat dari psikologi. Untuk memahami psikologi seseorang kan harus tahu, ini manusia dulu kan dari tanah, Iya. ya kan? Iya kan? Berarti karena tanah, berarti dia punya sifat unsur tanah. Namanya sifat unsur tanah. Sifat tanah itu kan diam, ya kan, tenang, adem. Tetapi dalam saat-saat tertentu tanah itu bisa merusak. Ketika terjadi gempa, longsor, apa dan sebagainya. Berapa banyak yang harus ketika misalnya tanah marah lalu terbelah, ya kan, atas perintah Tuhan terbelah, ditenggelamkan segala sesuatunya, apa yang terjadi, ya kan, Iya. gitu. Iya. Nah, berarti memang ilmu yang dimaksudkan sesungguhnya adalah satu ilmu yang bersinergi antara pengetahuan. Kalau kita ingin mengatakan ya, pengetahuan orang sekarang kan hampir mendikotomikan antara ilmu agama, pengetahuan agama Islam misalnya, dengan ilmu yang lain. Padahal sebenarnya tidak ada dikotomi. Kalau bincang tentang ilmu ya pokoknya dasarnya tadi itu, nilainya adalah tauhid, dasarnya adalah ikra, lalu dijabarkan lebih jauh. Nanti kita akan turunkan dia. Nah, spesial untuk pembinaan generasi muda kan kita berbicara tentang misalnya ilmu jiwa mendidik, gitu kan, ada ilmu jiwa mendidik. Di samping ilmu jiwa mendidiknya, berarti kita juga harus paham pemudanya, orangnya itu gimana. Mau ditempeleng baru sadar, mau digeretak baru sadar, atau mau lembuti saja baru sadar. Ini juga kan menjadi sesuatu. Yang kedua ya, mesti kita paham apa sih kebutuhannya mereka, what's the needs of the new generation. Oke. Jadi harus kita tahu apa sesungguhnya kebutuhannya. Lah, kalau kebutuhannya misalnya kan ibarat orang haus, kayak kebutuhannya air kok dikasih nasi, kan enggak pas ya.
kering tambah nggak selesai ini persoalan. Nah, itu artinya bahwa ternyata membina generasi itu menjadi sesuatu yang tidak hanya kita ingin mengatakan penting, tapi kita juga butuh berbicara tentang strateginya. Oke. Lalu yang terpenting bahwa memang ada peringatan Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 itu kan, di situ Allah ingatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Nah, ini peringatan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang Baik. benar. Nah, lemah ini, kalau lemah ini kan ada dua ya. Lemah itu ada dua di sini. Lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah imannya, lemah dalam artian mungkin finansialnya lemah, jiwanya. Jadi semuanya harus di ini. Jadi memang ternyata konsep membina generasi muda itu adalah satu konsep teori yang melibatkan seluruh unsur ilmu. Tidak bisa satu, kan? Betul. Harus melibatkan seluruh unsur ilmu. Karena kalau hanya satu, misalnya saya psikologinya saja, ya kan, psikologinya saja. Ya sekarang psikologi kita paham bahwa anak ini butuhnya ini, tetapi ternyata kan kita juga harus paham karena butuhnya ini harus diberikan kebutuhan itu. Sementara kemampuan kita untuk memberikan kebutuhan itu, ilmu kita untuk mengarahkan tentang itu juga lemah. Berarti kita hanya mampu pada satu aspek, ya kan, mampu pada satu aspek. Nah, ada istilah kan gini, ada istilah biasa gitu. Generasi muda itu adalah harapan masa depan bangsa, ya. Besar kecilnya suatu negara, jaya tidaknya suatu negara ditentukan gimana generasi hari ini, kan? Generasi hari ini. Nah, menyiapkan generasi hari ini yang siap, ya kan? Kalau bahasa lain sebagai penerus perjuangan bangsa kita ini, melanjutkan perjuangan bangsa ini, menegakkan nilai-nilai yang ada di bangsa ini, itu harus siapkan dari sejak sekarang ini. Kalau persiapannya istilahnya persiapannya biasa-biasa saja, ya nanti generasinya juga jadi generasi yang biasa-biasa saja. Ya ingat, ada pesan siapa ya, presiden kita yang pertama Soekarno itu kan pernah bertanya kan, berikan saya 10 anak muda saya untuk mengguncang dunia. Luar biasa kan. Satu prinsip luar biasa yang ditanamkan oleh Soekarno, dan ini berangkat dari satu asumsi bahwa ternyata pendidikan itu, pendengar sekalian, mendidik itu berarti ada pengaruh yang sifatnya datangnya dari luar. Di samping potensi-potensi yang memang sudah dimiliki oleh generasi-generasi kita hari ini, dan potensi dasar itu kan kita mengatakan yaitu adalah potensi kebaikan. Potensi yang lain kita mengatakan potensi fitrah, atau yang bahasa lain potensi tauhid. Semua ini sudah ada. Jadi potensi-potensi kebaikan itu sudah ada dalam diri peserta generasi muda kita. Tinggal sekarang tanggung jawab kita orang-orang tua menyiapkan generasi itu. Nah, ada kan pertanyaan sebenarnya, sejak kapan, dimulai dari mana ini mendidiknya? Kan? Dimulai dari mana? Dari mana ini? Susah ini Pak Ustadz ya. Bukan susah sebenarnya, tapi memang ilmunya itu dari berapa tahun saya sekolah, ilmu menjadi orang tua itu adalah ilmu yang paling berat, yang paling susah menurut saya Pak Ustadz, serius. Jadi ya kita merujuk aja kepada dalil-dalil yang ada. Kalau dalam Islam itu, kalau Al-Quran itu menjelaskan, ya mendidik itu ya sejak anak dalam rahim, di alam rahim. Sejak anak dalam rahim, di alam rahim. Jadi sudah mulai pendidikan itu. Contohnya Pak Ustadz? Ini contohnya misalnya ketika Hana itu ya, istri Imran itu, dalam Quran Surah Imran itu ayat 35 menjelaskan ketika dia sementara mengandung, dia mulai berdoa kepada Allah, ya Allah, anak yang dalam kandunganku ini saya nasarkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Berarti sejak dalam kandungan, orang tua itu sudah mulai mendidik dia. Mungkin bahasa sederhananya sudah mulai mendoakan anak itu, anak ini saya mau jadikan ini, ya kan, anak ini saya mau jadikan. Jadi kalau orang tua dari sekarang ya sudah harus niat, dari dalam kandungan sudah dididik untuk menjadi pemimpin. Minimal kiril dalam bentuk doa seperti yang dilakukan oleh istri Imran.
ya kan? Ketika mengandung anaknya yang pertama dan utama itu proses mendidiknya itu kan ya itu pesan Ali bin Abu Thalib. Oh, Ali bin Abu Thalib. Iya,